Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiratul Iza dengan NIM 210641100096 dari kelas 4C akan membahas dua soal tentang uji kompetensi 2 sampel, yaitu di mata kuliah Statistika Pendidikan. Oke, langsung saja simak video saya berikut ini. Baik, di sini kita akan membahas dua soal, yaitu soal yang pertama adalah suatu pembelajaran inovatif diterapkan untuk meningkatkan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Untuk menguji keefektifan pembelajaran tersebut, ya, di sini terdapat dua kelompok. Yang pertama itu kelompok 1 disebut kelompok kontrol, kelompok 2 disebut kelompok eksperimen, dan kedua kelompok tersebut berada pada ruang dan dalam kurun waktu yang sama. Di dalam kelas eksperimen, menghafal dibantu dengan kartu bergambar, sedangkan kelas kontrol itu tidak dibantu dengan kartu bergambar. Nah, data di samping ini merupakan istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek. Lalu, apakah ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal oleh kedua kelompok tersebut? Nah, di sini di tabel ini terdapat huruf yang belum diketahui nilainya, yaitu huruf P dan juga huruf Q. Di mana di sini terdapat ketentuan, yaitu P diisi dengan digit kedua dari NIM akhir Anda, Q diisi dengan digit terakhir dari NIM Anda. Nah, di sini juga terdapat contohnya, yaitu NIM 210641100006. Maka diketahui P-nya yaitu adalah 0 karena di sini digit kedua dari akhir NIM tersebut adalah 0 dan Q diketahui berjumlah 6 karena digit terakhir dari NIM tersebut adalah 6. Oke, langsung saja kita kerjakan di sini. NIM saya NIM 210641100096. Maka diketahui nilai P-nya itu sama dengan 9, dan Q-nya diketahui berjumlah 6. Karena apa? Karena di sini digit kedua dari akhir NIM saya itu adalah 9 dan Q-nya telah diketahui 6 karena digit terakhir NIM saya itu adalah 6. Oke, selanjutnya kita copy dari data kelas kontrol dan juga eksperimen. Kita copy terlebih dahulu, kita taruh di sini ya. Sorry, kita copy lagi. Kita taruh di sini. Setelah kita copy, kita harus mengubah tadi yang huruf P-nya yang diketahui sekarang diketahui menjadi 9 dan kita ubah huruf Q-nya menjadi angka 6 karena sudah diketahui. Oke, selanjutnya bagaimana untuk penyelesaian soal selanjutnya? Di sini kita telah mengetahui data istilah IPA yang dihafal oleh masing-masing subjek. Selanjutnya, parameter yang diuji adalah rata-rata. Selanjutnya di sini yang ditanyakan, apakah ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal dua kelompok tersebut? Di sini H0-nya dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal siswa dengan tidak menggunakan alat bantu dan menggunakan alat bantu. H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal siswa dengan tidak menggunakan alat bantu. Oke. Taraf kepercayaannya 95%, artinya alfa ya, alfa sama dengan 0,05. Dan selanjutnya kita menggunakan uji T independen karena ini bersifatnya bebas. Selanjutnya kita akan menguji homogenitas. Kita ketahui bahwa apakah data tersebut itu homogen atau heterogen ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menguji T independen, yang mana kita akan menguji kita diterima atau ditolak ya. Oke.
Di sini kita harus mengetahui variabel 1 dan variabel 2 dari data tersebut. Kita menggunakan rumus F, variabel bebas dibagi variabel kecil, yang mana uji T dengan Excel itu variabel 1 itu sebagai pembilang, dan variabel kedua itu sebagai penyebut. Nah, tentukan varians. Oke. Di sini rumusnya adalah sama dengan var titik S. Kenapa kita menggunakan var titik S? Karena di sini merupakan sampel, menggunakan sampel yaitu kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Lalu kita blok nilai ya, jangan lupa ini nilai ya, nilai dari kelas kontrol yang di copy. Lalu kita klik enter. Nah, ini merupakan hasil jumlah dari variabel kontrol dan juga variabel yang eksperimen. Rumusnya sama dengan terus var ITS. Terus jangan lupa buka kurung ya teman-teman. Lalu kita copy ya, copy data kelas eksperimen. Nah, yang mana baca no? Bentar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu kita klik. Nah, ini merupakan jumlah dari variabel kontrol dan juga eksperimen. Yang mana di sini variabel bebas. Variabel yang pertama itu pembilang, yang mana itu merupakan variabel yang terbesar. Oke, kita tentukan bahwa bisa dikatakan bahwa variabel yang kontrol ini bisa disebutkan sebagai variabel pertama karena jumlahnya lebih besar daripada variabel yang kedua. Oke. Setelah kita mengetahui variabel 1 dan variabel 2, kita akan menguji homogenitasnya terlebih dahulu agar kita tahu bahwa data ini homogen atau heterogen. Kita akan menggunakan menu data di Excel. Data analisis. Oke. Selanjutnya kita menggunakan F-test to sample for variance ya, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan data ya teman-teman. Ini yang variabel kontrol, itu variabel yang pertama, kita copy. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya variabel yang eksperimen, kita copy ya teman-teman. Nah, oke. Jadi jangan lupa untuk mencentang label, teman-teman. Lalu alfanya itu 0,05, terus output range, kita output range-nya letakkan di, sebentar, kita letakkan di sini ya teman-teman. Letakkan di sini, kita pencet, dan kita klik OK. Nah, datanya sudah tertera, teman-teman. Nah, ini merupakan data analisis. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan apakah data ini data homogen atau data yang heterogen? Oke, kita bisa bandingkan F. Nah, ini 1,2045 dengan data, kita blok terlebih dahulu agar terlihat ya teman-teman. Lalu kita bandingkan dengan F critical 1T. Yang mana di sini jelas-jelas F-nya, F tabelnya itu lebih besar. Jadi karena F itu kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Sehingga data tersebut adalah homogen. Nah, selanjutnya kita bisa bandingkan p-value-nya ya.
dengan alfa yaitu 0,05. Jadi di sini karena P value-nya itu lebih besar ya daripada alfa, yaitu sorry sebentar, saya copy terlebih dahulu agar terlihat jelas ya teman-teman. Kita copy alfanya, tadi alfanya adalah 0,05. Nah, maka bentar. Karena P value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 itu diterima sehingga data ini adalah data homogen, teman-teman. Oke, sudah jelas ya. Selanjutnya kita akan menghitung atau menguji T ya. Di mana di sini terdapat ketentuan jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Dan jika P value-nya ini lebih besar daripada alfa, maka H0-nya diterima, dan jika P value-nya lebih kecil daripada alfa, maka H0-nya ditolak alias H1-nya diterima. Seperti itu, teman-teman. Jadi sama seperti tadi, kita akan menggunakan data analisis ya. Oke, di sini. Nah, di sini kita harus memilih data. Nah, di sini kita memilih t-test to sample equal, karena data kita itu homogen ya. Kalau misalkan data kita heterogen, kita akan memilih yang unequal. Jadi kita pilih yang equal, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini ya. Lalu kita copy tadi yang kelas kontrol ya, teman-teman. Sebentar. Kontrol. Nah, oke. Selanjutnya kita copy yang variabel eksperimen. Variabel kedua. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, labelnya jangan lupa untuk dicentang dan juga alfanya 0,05, lalu output range-nya itu ya. Nah, kita letakkan di sini ya, teman-teman. Nah, oke, kita pencet oke. Nah, sudah keluar ini, teman-teman, data analisisnya ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini datanya itu observasi ada 14 untuk kelas kontrol dan 16 siswa untuk kelas eksperimen. Jadi beda ya, per kelas itu beda. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan apakah ini uji T-nya itu diterima atau ditolak, terbukti atau ditolak ya, teman-teman. Jadi kita bisa bandingkan T-startnya. Sebentar, kita ubah dulu agar tahu bahwa ini merupakan T-start. Lalu kita bandingkan dengan T-critical to tail, karena ini dua uji ya. Nah, sini dapat kita ketahui ya di sini bahwa karena T hitung ini lebih T hitung ini lebih kecil daripada min T tabel, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima. Karena T hitung ini begini, kurang dari min T tabel, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima, teman-teman. Nah, kita akan bandingkan lagi P value-nya ya. Kita blok terlebih dahulu.
dengan B tutel ini teman-teman. Oke, nah di sini terlihat jelas ya bahwa P value-nya nilai bisa dari 0,0. Karena P value-nya ini lebih besar daripada alfanya tadi ya teman-teman. Dan saya kopikan dulu alfanya. Di sini ya teman-teman. Maka H0-nya itu diterima dan H1-nya berarti itu ditolak teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah H0 tidak ada perbedaan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, nah ini merupakan jawaban dari soal yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua. Jadi soal yang pertama sudah dibahas, sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu suatu pelatihan dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa SMP A Bangkalan. Nah, untuk menguji keefektifan pelatihan tersebut, 18 peserta diberikan pretest sebelum dan post-test setelah pelatihan. Data hasil pretest dan proses sebagaimana tertera pada tabel di samping. Nah, ini datanya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan rata-rata minat belajar siswa sebelum dan sudah pelatihan? Nah, di sini taraf signifikansinya ada 5%, yang artinya alfanya adalah 0,05 ya. Nah, di sini di tabel pretest prosesnya ini terdapat sebuah huruf yang belum diketahui nilai angkanya berapa, yaitu 6A dan 7B. Nah, jadi di sini terdapat ketentuan A ini diisi dengan digit kedua dari akhir NIM Anda, dan yang B itu diisi dengan digit terakhir NIM Anda ya. Nah, di sini terdapat contoh juga, yaitu dengan NIM 210641100218. Nah, maka di sini diketahui 6A-nya adalah 61 karena karena di sini digit kedua dari akhir NIM tersebut adalah 1. Intinya 6A itu bisa diketahui yaitu 61. Dan yang B juga diketahui itu senilai 78 karena digit terakhir dari NIM tersebut adalah angka 8. Baik, langsung saja kita bahas penyelesaiannya. Yang pertama, NIM saya ya. NIM saya itu NIM 210641100096 sama seperti tadi ya kita bahas. Nah, maka dapat diketahui nilai dari 6A-nya ya, teman-teman, itu adalah 69. Kenapa 69? Karena ini digit kedua dari NIM akhir saya yaitu 9. Dan yang 7B ya dapat diketahui bahwasannya itu bernilai 76. Karena apa? Karena di sini digit terakhir NIM saya itu adalah angka 6 ya teman-teman. Oke. Bisa kita ketahui, kita copy dulu data pretest post-testnya, yang mana kita akan memasukkan datanya ya yang sudah kita ketahui, nilai data yang sudah kita ketahui yaitu untuk 6A-nya itu kita isi dengan 69 dan untuk data nilai 7B-nya itu kita isi dengan 76 teman-teman. Oke, setelah kita ketahui data dari hasil pretest dan post-test rata-rata minat belajar siswa sebelum dan juga sesudah, sama dengan soal yang pertama tadi, yaitu kita akan parameter yang diuji adalah rata-rata ya teman-teman.
Di sini pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata minimal belajar siswa sebelum dan sudah pelajaran? Jadi hipotesis yang pertama dan yang kedua yaitu H0-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan post-test minat belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, H1-nya yaitu ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan post-test minat belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini taraf kepercayaannya yaitu 55%, yang artinya taraf signifikannya itu alfanya ya teman-teman 0,05. Di sini kita menggunakan uji T berpasangan ya, karena di sini menggunakan sebelum dan juga sudah pretest post-test ya teman-teman. Kalau yang soal pertama itu menggunakan ya uji independen ya, itu bebas. Nah, ini ketentuan dari uji T berpasangan, itu jika T hitung itu lebih besar daripada T tabel, atau T hitungnya itu lebih kecil dari min T tabel, maka H0-nya itu ditolak, alias satunya itu diterima. Dan jika P-value-nya ya, kita juga bisa menentukan P-value-nya dengan kriteria P-value-nya itu lebih besar dari alfa, maka H0-nya itu diterima. Jika P-value-nya itu lebih kecil dari alfa, maka H0-nya itu ditolak dan satunya diterima. Bagaimana kita menghitung uji statistiknya? Oke. Kita sama dengan pembahasan yang soal nomor 1, kita perlu data dari Excel, yaitu data analisis ya teman-teman. Nah, di data analisis ini kita harus memilih t-test fair to sample to means ya teman-teman. Kita klik OK saja. Nah, keluar seperti ini, kita harus terlebih dahulu karena takut tidak sesuai ya. Kita ulang. Nah, selanjutnya di variabel satu range ini kita masukkan yang namanya data pretestnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita klik. Selanjutnya kita variabel yang kedua itu masukkan yang post test ya teman-teman. Ya, langsung kita masukkan di sini. Lalu jangan lupa untuk mencentang label. Nah, ini karena sangat penting, dan lalu lihat dulu alfanya berapa, 0,05 yang pasti ya. Selanjutnya output range. Di sini kita pakai yang di sini teman-teman. Kita klik OK saja. Nah, sudah tampil datanya di sininya itu. Kita bisa geser, kita sesuaikan ya agar datanya itu jelas teman-teman. Jadi ini katanya. Nah, kita sesuaikan. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah itu kita tentukan ya. Di sini kita tentukan t-stat. T-stat ini merupakan T hitung. Ya, teman-teman, jadi kita samakan dulu t-stat, lalu kita bandingkan dengan T-critical to tail, yang mana ini merupakan uji dua sampel ya teman-teman. Kita samakan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya t-stat ini kita akan kita akan bandingkan t-stat dengan T-critical total karena min 5,1624 dengan min 2,108 ya. Nah, sini sudah jelas karena ya. Jadi T hitungnya ini kurang dari T tabel, kurang dari min T tabel. Karena T hitungnya ini kurang dari ya teman-teman ya, kurang dari min T tabel ya, kurang dari min T tabel ya, maka dapat disimpulkan maka H0-nya ini ditolak ya teman-teman, dan H1-nya ini diterima. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita dapat menguji p-value-nya ya. Oke. P-value-nya ini dapat kita bandingkan dengan alfa ya.
Alfanya itu adalah 0,05 ya teman-teman. Karena P value-nya ini kurang dari alfa, alfanya tadi 0,05. Kita copy terlebih dahulu di sini agar sesuai ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasannya H0 itu ditolak, teman-teman. Tolak dan H1 di sini diterima, teman-teman. Nah, selesai. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwasannya ada perbedaan rata-rata hasil praktek proses minat belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, demikian adalah jawaban dari penyelesaian soal nomor 2, teman-teman. Demikianlah penyelesaian 2 soal yang dapat saya selesaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki daya di depan harum